Puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini kita sedang ada di dalam minggu-minggu Advent. Minggu-minggu Advent adalah minggu-minggu kita menanti kelahiran Kristus, bukan secara anak, tetapi kelahiran Kristus di mana Yesus sudah lahir lama dan dia sudah lahir di hati kita, dan kita sedang merenungkan arti daripada kelahiran tersebut. Dan kita tahu bersama-sama bahwa kita telah diberikan bukan seorang anak yang lahir saja untuk kita, tapi seorang putra telah diberikan untuk kita. Dan lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebut orang, penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, dan Raja damai. Dan hari ini ketika saya berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan berbicara kepada umat yang telah Tuhan beli dengan darah yang mahal, umat yang telah Tuhan tebus dan yang Tuhan janjikan rencana Tuhan untuk mereka, maka Tuhan berbicara kepada saya bahwa saya datang untuk menerangi hidup mereka. Karena itu pagi hari ini kita akan merenungkan suatu tema khotbah di mana Yesus datang untuk menerangi hidup kita. Dan pertanyaan dari subtemanya, apa yang terjadi jika kita mulai khawatir tentang rencana Tuhan, di mana Dia datang untuk menerangi hidup kita, tetapi kita dalam kekhawatiran. Kita percaya Yohanes 12 ayat 46 berkata, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan tinggal dalam kegelapan. Bapak, Ibu, dan saya, kami tidak tinggal dalam kegelapan, karena Tuhan sudah datang sebagai terang itu. Dia datang untuk memberikan kepada kita terangnya yang kekal, terang yang tidak pernah padam, terang yang menerangi hidup kita dalam kegelapan. Segelap-gelap apapun ada terang di sana bersama-sama dengan kita. Jadi kita tidak pernah bertemu dengan jalan buntu, kita tidak pernah bertemu dengan jalan yang gelap, karena kita sendiri adalah orang yang berjalan dalam terang, sebab Tuhan sudah datang. Dan setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita pastikan bahwa kita tinggal dalam terang. Jemaat GPI Sesawi, kita semua pastikan bersama saya bahwa kita tinggal dalam terang. Dan kita yang tinggal di dalam terang tidak hidup dalam khawatir. Sekali lagi, kita yang tinggal dalam terang, kita tidak hidup dalam khawatir. Karena kalau kita ada di dalam gelap, maka kita khawatir. Contohnya, begitu lampu mati, kita khawatir, aduh ini di mana nih, aduh ini di mana nih, aduh ini di mana, itu sudah pasti. Begitu kegelapan menimpa kita, kita khawatir. Tetapi syukur kepada Tuhan, Yesus datang menjadikan kita orang-orang yang hidup di dalam terang, sehingga kita tidak hidup di dalam kekhawatiran. Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika kita khawatir? Ya, mungkin kita sudah lama atau lupa-lupa atau tidak biasa dipakai kata yang biasanya kita dengar, resah. Biasanya kalau kita bilang khawatir lebih banyak digunakan daripada kata resah. Sedangkan resah itu artinya juga khawatir. Dalam bahasa Inggris bilang fret. Jadi orang yang nama Fred, mungkin dia nama Freddy atau dia nama Fritz, tapi dong suka panggil dia Fred. Saya kalau dekat-dekat bilang, jangan ngomong bilang Fred, itu khawatir itu. Nanti dia jadi khawatir karena namanya mencerminkan pribadinya, ya. Dalam bahasa Inggris fret itu resah atau khawatir. Nah, khawatir ini, resah ini menjadi dan kita stres, Bapak Ibu, menjadikan kita cemas dan tidak sabar. Karena khawatir itu adalah iman negatif. Dan Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita warisan khawatir, tapi Tuhan justru melarang kita untuk tidak hidup dalam khawatir. Karena itu Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apa saja dalam hidup yang kita jalani ini, jangan pernah khawatir. Toh kalau kita salah melangkah, Tuhan bilang Dia pegang tangan kita. Dia bilang, if you go wrong way, go back. Kalau kita jalan di jalan yang salah, balik arah. Tuhan tidak pernah memimpin kita dalam kesesatan. Apapun dalam hidup ini yang kita jumpai, Tuhan berbicara pada hari ini kepada kita semua, termasuk saya. Jangan khawatir. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Biasanya kita khawatir karena keinginan-keinginan kita yang kita tunggu menanti tak kunjung datang, maka kita khawatir.
Tetapi Tuhan bilang, nyatakanlah keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kalau kita sudah berdoa, kita tidak ulangi lagi doa kita. Yang kita lakukan adalah ucapan syukur bahwa kita sudah menerima apa yang kita doakan. Biasanya kita khawatir karena segala sesuatu mungkin terjadi terlalu cepat dan kita tidak dapat menangani perubahan tersebut. Tahun-tahun ini kita Jemaat Itulah Community di tahun 2023 ini kita punya tema adalah tahun percepatan dan peningkatan supernatural. Waktu kita berdoa tahun 2022, kita masuk 2023, kita dikasih subtema. Tema besarnya dalam GBI dan subtemanya tentu kita dapat, setiap keluarga GBI mendapatnya, dan kita mendapat tahun percepatan dan peningkatan supernatural. Dan kita lihat percepatan ada di dalam segala aspek Bapak Ibu hari-hari ini. Termasuk tahun politik ini percepatannya luar biasa. Sehingga ada juga yang komplain bahwa Indonesia ini mau dibawa kemana dengan pemimpin-pemimpin muda. Padahal sebagai orang beriman kita tidak perlu khawatir dan tidak perlu komplain. Kita hanya mengucap syukur. Karena ada Alkitab juga berkata, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadi teladan. Semua percepatan-percepatan Bapak Ibu lihat terjadi. Percepatan-percepatan mungkin Bapak Ibu yang sering ke luar negeri sudah tahu. Uang kertas atau uang koin tidak berlaku lagi. Semua harus pakai money, uang money elektrik ya. Kita mau beli es krim aja juga suruh kita tap pakai HP. Semua di mana-mana. Tahun percepatan semua dalam segala. Dan biasanya kita khawatir karena kita tidak siap. Kita tidak mampu sehingga Tuhan harus berkata kepada kita, mari kita jangan khawatir, tetapi kita berdoa dan menyatakan apa yang menjadi kerinduan kita. Saya ingat pada tahun 2027, jangan 2028, kita ada persekutuan hamba-hamba Tuhan sekota di Pedanka, Aula Komodo Pedanka di depan Universitas Udana Lama di Jalan Soeharto tahun 2027. Hamba-hamba Tuhan sekota kita persekutuan 2017 atau tidak Bapak, 2007. 2007. 2008 Bapak. Tadi bilang 2027 jadi. Oh maaf saya salah. 2007, 2008 yeah. Pada waktu itu kita mengangkat tema siap di saat tak terduga. Amin. Dan pada saat itu yang hadir almarhum Bapak Lawarihi, mantan Bupati Kabupaten Kupang, duduk di depan, pas di sebelah kanan saya, di sebelah kirinya anak perempuan teman sahabat saya masih muda, kita duduk sama papanya dan maminya hadir pada waktu itu. Siap di saat tak terduga. Beliau sehat, segar, tidak ada tanda sakit apapun. Begitu cepatnya, begitu pulang, besoknya mau berangkat ke Bali, beliau pakai pakaian, mau pergi naik pesawat. Begitu ganti baju dari samping tempat tidur, tiba-tiba beliau jatuh dan langsung meninggal. Anaknya telepon saya bilang, kami agaknya di mana? Saya bilang di rumah. Aduh, kami tolong kita. Menangis berteriak. Bapak udah pakai baju mau ke airport, tiba-tiba jatuh meninggal, kak. Kami lari, kami langsung pergi. Mereka sungguh kaget. Kenapa Bapak Ibu? Karena peristiwa itu begitu cepat dan mereka tidak dapat menangani perubahan tersebut. Khawatir mulai terjadi. Begini begitu. Pak John langsung, saya pergi beli kain hitam di toko, langsung Pak John saat itu saya bilang, kamu nggak usah ikut saya yang atur tempat tidur di Oebang, atur gini-gini, kamu jahit sudah, mami dan anak-anak punya baju seragam. Karena Pak John suami saya itu pintar menjahit Bapak Ibu. Ya, dia menjahit jas-jas orang nikah, dia menjahit semua. Jadi beliau menjahit langsung, saya yang atur semua. Kita semua penuh dengan kekhawatiran karena kita tidak siap. Khawatir bertahun-tahun saya temani teman saya ini. Dan puji Tuhan, Tuhan selalu ada dengan kita. Demikian juga dengan peristiwa hidup saya pada tahun 1983.
Saya sekolah SMA-nya di Surabaya, Bapak Ibu. Karena waktu itu papa saya seorang direktur bank yang sekarang dikenal Bank NTT, kalau dulu Bank BPD. Jadi kami anak-anak direktur bank ini sekolahnya ke Surabaya. Waktu kami sekolah di Surabaya, tiba-tiba ada yang telepon. Papi saya habis makan pagi, papi saya mau naik tempat tidur, mau ambil apa, begitu tiba-tiba jatuh di pinggir tempat tidur, meninggal langsung. Tapi puji Tuhan, saya sudah lahir baru, saya penuh dengan Roh Kudus, saya cinta Tuhan waktu SMA itu. Saya melayani ibu saya. Kekhawatiran ibu saya itu sampai 5 tahun tidak pernah dia pergi ke gereja. Khawatir, kenapa? Karena sebuah percepatan terjadi tanpa ada persiapan. Nah, biasanya khawatir itu muncul seperti itu. Anak-anak masih kecil, anak-anak tidak punya pengharapan apa-apa. Adik saya yang kecil itu masih usia 3 tahun. Saya pun masih belum. Saya pun masih belum tamat SMA pun. Dalam perjalanan saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan karena berkenalan sama John Van Dijk. Waktu itu Pak John juga belum jadi pendeta, hanya persekutuan doa. Semua keluarga tidak setuju. Lupi kalau makan nasi turun dari langit, jangan coba-coba. Ini ada orang yang sangat jelas. Katanya begitu, karena waktu itu modalnya gitar. Tetapi Tuhan itu setia, Bapak Ibu. Apapun kejutan apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan khawatir. Mungkin rasanya waktu itu gelap gulita, tidak ada terang, tapi jangan takut, Bapak Ibu. Firman-Nya tidak akan gagal. Tuhan menerangi jalan saya. Kesulitan demi kesulitan, tantangan demi tantangan. Di dalam mengikuti Tuhan, kami pergi, habis menikah kami pergi ke Jakarta untuk sekolah misi di sana. Sedikit demi sedikit, hadiah hadiah pernikahan saya jual emas yang mami saya kasih, saya jual pelan-pelan sampai terakhir saya harus jual cincin nikah saya. Akhirnya saya membeli mesin jahit karena saya ingat Pak John itu pintar menjahit sejak muda. Saya beli mesin jahit, saya bilang sambil kita melayani, kamu menjahit supaya kita punya uang. Bapak Ibu, kita menjahit, Bapak Ibu. Sampai suatu saat saking tidak bisa lagi, saya harus menjadi pembantu rumah tangga. Dan keluarga saya tidak ada yang tahu. Tuhan izinkan semua itu karena Tuhan mau membentuk seseorang yang Tuhan panggil. Amen. Saya menjadi pembantu rumah tangga di sebelah tempat kami tinggal. Ibu itu mertua daripada kepala pos seluruh Jawa Barat. Waktu itu dia berkantor di Gedung Sate Bandung. Kepala pos ini, Pak Wilmar Tobing namanya. Saya jadi pembantu di rumah mereka. Saya pergi meminta, bolehkah saya jadi pembantu? Pagi-pagi saya sudah datang, masak semua beres-beres. Nanti siang saya pulang karena saya tugas di asrama juga mencuci baju-baju tamu dan menyiapkan tamu, punya kamar kalau tamu datang. Oh bisa, Ibu bisa. Jadi mereka saya melayani. 6 bulan kemudian mereka bilang gini, Ibu, Nona, dia panggil Nona, ini kita sudah sepakat dalam keluarga, Nona tidak boleh kerja lagi. Saya shock, saya bilang, saya salah apa Mama? Saya sambil menangis, saya salah apa Mama sehingga saya tidak boleh kerja lagi. Wah itu Bapak Ibu, Tuhan hancurkan saya di luar biasa. Bapak Ibu bisa bayangkan saya seorang anak direktur yang tidak pernah bekerja, pulang pergi Surabaya itu biasa saja. Sama itu Bapak Ibu kita diantar sama mobil dinas ke sekolah waktu kita masih SMP. Bapak Ibu bisa bayangkan tiba-tiba jadi seorang pembantu setelah nikah 2 tahun. Bapak Ibu, Tuhan membentuknya. Luar biasa, saya diberhentikan. Saya bilang saya salah apa? Mereka bilang tidak. Kami selalu melihat ketika kami melihat Nona nih, kami tidak tega Nona jadi pembantu. Kami mau Nona datang baca firman, kasih oma habis doa Nona pulang. Semua kebutuhan Nona dan suami kami akan bayar setiap bulan. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu dengan tabah saya bilang iya, setiap hari selama 2 tahun saya pergi hanya melayani firman, berdoa. Dan selama 2 tahun mereka mensupport kami. Bahkan ketika kami pulang ke Kupang untuk merintis pelayanan, mereka lah keluarga yang membeli alat musik untuk kami. Amen. Sampai hari ini saya dan mereka seperti keluarga sendiri. Bapak Ibu, sekalipun ada kegelapan menimpa, Tuhan udah bilang, Dia datang untuk kita punya terang.
Pasti karena Alkitab berkata perjalanan orang benar seperti cahaya fajar yang terus kian bertambah terang hingga rembang tengah hari. Jadi jangan khawatir apapun yang terjadi. Bapak Ibu, ketika pulang ke Kupang, kami pun juga masih belum punya sesuatu yang bisa mandiri. Kembali tinggal di rumah mama. Rumah kami ada di depan patung Komodo Strat A Oiba. Ada 3 berjejer-berjejer, itu rumah kami. Itu keluarga kami semua di situ. Bapak Ibu, akhirnya saya ambil keputusan begini, Pak John, kan waktu saya tinggal di asrama sekolah misi, kan kami diajar masak. Mari saya jual di pinggir jalan. Lalu saya jual di pinggir jalan, mami saya rasa-rasa mau menyangkal saya. Keluarga saya malu, bilang kalian kamu sudah bikin Jawa, datang kamu taruh apa di muka kami lagi. Saya jual di pinggir jalan, teman-teman saya olok-olok saya. Mereka datang bilang, aduh lu sudah jadi apa nih? Lu kasihan deh sudah jadi doi, makanya jangan sombong, hina-hina. Terus mereka bilang, sudah Mel, lu nasi berapa nih? Kasih 3 dong. Dia bilang kau bosan 2, nah bosan beli 3. Kau tapi sambil saya nih tertunduk dan rasa malu, tapi saya tetap memandang kepada Tuhan yang sudah bilang kepada saya, umat yang kubentuk bagiku akan memasyurkan nama. Saya bilang kenapa 3? Dia bilang sonde 1 untuk lu. Kau dulu di situ cerita dulu nasi suka nasi. Jadi akhirnya saya bikin nasi 3. Ya udah. Dia bilang 1 untuk saya. Jadi kami dulu bercerita tentang perjalanan hidup ini, bagaimana mengikut Tuhan. Dia bilang, kayaknya kau sudah pernah rasa lah orang ikut Tuhan kayak lu aneh sendiri. Dia bilang tahu lah ini. Dia bilang saya tahu lah. Satu kali Bapak Ibu saya stuck. I give up. I say, Lord, no, sorry, I cannot follow you anymore. I give up. I can't. Saya bilang, Tuhan, maaf, saya tidak bisa ikut lagi Tuhan. Saya menyerah. Saya nggak sanggup. Saya nggak kuat. Saya ambil doa puasa 3 hari di kamar Bapak Ibu. Tiba-tiba ada suara dari atas loteng. Yesaya 58 ayat 12. Kan saya lagi peluk Alkitab. Saya langsung ambil Alkitab itu, saya buka. Tuhan bilang, engkau akan disebut orang yang memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan memperbaiki tembok-tembok yang tebus dan membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Saya bilang, what do you mean? Apa artinya ini Tuhan? Saya sekolah di Jawa nggak habis. Saya pulang harus melanjutkan SMA, ujian di sini karena papa saya Tuhan ambil. Saya dibentuk serupa seperti ini. Lalu ini apa artinya? Tuhan bilang, kamu merintis sebuah sekolah yang harus di dalamnya mengajarkan anak-anak firman Tuhan berkarakter Kristus. Saya bilang, bagaimana caranya? Saya tidak tahu. Tuhan bilang, saya akan mengirim kamu orang yang akan menolong kamu. Betul Bapak Ibu. Saya bilang, oke, kalau itu Tuhan menyertai saya dan beri saya tanda. Saya bilang Pak John bilang oke, kita punya gedung ibadah dari Beba, tidak ada artinya, tapi saya bikin kasih kamu meja kursi. Dia bisa jahit, bisa jadi tukang kayu waktu itu Bapak Ibu. Dengan beberapa anak di gereja bikin meja kursi, lalu saya mulai kerja kurikulum dengan belajar sendiri. Lalu saya promosi, ada TK, tunas bangsa, dan macam-macam segala sesuatu. Tuhan kirim 17, di dalamnya ada dokter spesialis anak. Kalau Bapak Ibu kenal Dr. Woro Indri Purba, anak yang besar nama Julian, menjadi murid saya di sekolah gubuk seperti kandang Bethlehem. Ada pemilik PT Pitobi, Pak Peter Pitobi, anaknya yang sekarang namanya Dr. Fani. Dia juga adalah anak TK saya yang di rumah gubuk seperti itu. Ada kepala PU Provinsi, Bapak Rebo, Bapak Ibu tahu? Mungkin ingat-ingat, anaknya juga Eldo yang bungsu menjadi anggota TK saya. Dan masih lagi bisnismen yang lain. Saya sampai terheran-heran. Karena ada TK yang bagus-bagus yang punya gedung. Ini TK dari Bebak Bapak Ibu. Kenapa Tuhan kirim orang-orang begini dan they trust me? Dengan 17 anak saya merintis TK Tunas Bangsa. Dan terus setiap tahun saya menambah kelas. Sampai akhirnya di tahun yang ke-12 saya menamatkan satu angkatan
SMA Kristen Tunas Bangsa angkatan pertama, yang hari ini pada angkatan pertama sudah ada yang jadi hakim, ada yang jadi pilot, sudah bawa pesawat. Kapan waktu itu bilang, Miss, kalau pas saya terbang, ayo dong gabung jalan-jalan. Saya bilang oke, bilang nanti ya kalau Miss pas ada waktu. Ada yang sudah jadi Kapolres, ada yang sudah jadi dokter, semua. Bapak Ibu, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Sekalipun ada musuh mencemooh kita, tetapi kita perlu sabar menunggu. Nah, sabar ini Bapak Ibu yang biasanya membuat orang give up. Seperti saya. Hari ini kalau saya berdiri di tempat di mana Bapak Quirinius yang terhormat pernah membawa firman, karena putrinya yang cantik, yang pintar, yang berprestasi hari ini pernah juga mengecap pendidikan di Tunas Bangsa dengan 3 lantai, dan setiap pagi dari lantai 1 sampai lantai 3 semua anak memuji dan menyembah Tuhan. Saya melihat betapa besarnya Tuhan yang ajaib. Amin. Bapak Ibu tahu pada waktu SD kelas 3 ada tantangan suruh ikut pertandingan guru berprestasi. Teman-teman saya bilang, ayo Mel, ikut Mel, kita tahu kamu mampu. Oke, saya berdoa, Tuhan bilang ikut aja. Begitu saya pergi, Bapak Ibu, saya kalahkan semua guru di NTT, saya juara 1. Waktu saya diundang Ibu Megawati masuk ke Istana Negara, Bapak Ibu, waktu saya berdiri di air mancur di lapangan itu, saya langsung jatuh berlutut. Lalu di hati saya Tuhan bilang, untuk waktu-waktu sukar yang kamu lewati, hari ini kamu berdiri. Amin. Jadi Bapak Ibu, jangan takut apapun yang menimpa kita. Jangan pernah khawatir dan jangan pernah lemah. Amin. Jangan pernah lemah Bapak Ibu. Tenang saja, sebab Tuhan berkata bahwa kalau kita tidak sanggup, tapi Tuhan sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada rencana yang gagal. Ketergantungan kita yang Bapak butuhkan. Karena Alkitab mengatakan dalam Mazmur 37 ayat 7 berkata, tenanglah di hadapan Tuhan dan sabar menantikan Dia. Jangan khawatir ketika orang berhasil dalam caranya. Biasanya kita khawatir juga Bapak Ibu karena menanti terlalu lama. Menanti terlalu lama itu membuat kita khawatir. Terlalu lama sudah I give up. No Lord, sorry for that. Seperti saya, menanti terlalu lama, kapan jadi Tuhan aduh, ini belum jadi kok. Aduh Tuhan susah tahan Tuhan belum jadi kok. Setiap pagi itu kita bangun seolah-olah kita pikir ini bejana sudah jadi dibentuk nih. Tapi Tuhan bilang belum, sedikit lagi, tambah api lagi, tambah lagi, sampai Tuhan melihat sudah pas. Nah, sabar itu Bapak Ibu membuat kita banyak kali khawatir dan step up. Bahkan meninggalkan gereja Tuhan, bahkan pergi mencari gereja yang lain, yang pikir di tempat lain rumputnya lebih hijau dari di sini. Bahkan meninggalkan dengan cemooh. Beta kasih nggak dong, ada apa dong model-model begitu? Saya lihat lebih di sana baik, di istri tua. Kota bolong datang masih di atas oto, saya udah pilar itu mau doang. Mau di dalam situ, kadang mau senyum, kadang sonde, kadang pegang tangan, kadang sonde, dan sudah menjalan, parek sama dong. Bapak Ibu, dimanapun Tuhan lahirkan kita menjadi keluarga rohani, ada rencana Tuhan dan kemuliaan Tuhan di situ. Kalau kita jatuh di tempat itu, kita sebenarnya harus bangun dari situ. Nggak boleh pindah-pindah, nggak boleh give up. Mengapa? Karena khawatir. Biasanya khawatir itu terjadi ketika kita lama menunggu. Lama itu membuat orang tidak sabar. Tetapi Tuhan bilang, menantilah di hadapan Tuhan. Mari kita sabar menanti di hadapan Tuhan. Jangan melihat orang lain berhasil karena itu cara Tuhan untuk mereka. Jangan kita iri. Jangan kita membanding-bandingkan gereja kita dengan gereja lain, pendeta kita dengan pendeta lain, anak kita dengan anak lain. Apalagi biasanya kita suka banding-bandingkan kakak dan adik. Lu adik itu lebih pintar dari lu kakak sama pemalas, soalnya tahu jadi teladan. Nah, jangan Bapak Ibu, karena masing-masing orang ada waktunya. Untuk apapun di bawah langit ini ada masanya. Percayalah, setiap orang waktunya terang Tuhan terbit atas mereka dan kemuliaan Tuhan menjadi nyata bagi mereka.
Karena itu jangan terburu-buru, sabar menanti di hadapan Tuhan. Sebab memang untuk menanti ini kita menunggu dengan sabar. Nah, penantian itu sebenarnya membuktikan iman kita. Sabar itu hanya mengatakan bahwa kita mempercayai Tuhan dan beriman kepadanya. Sekali lagi, sabar menanti itu hanya membuktikan bahwa kita only trust God and trust Him, not other. Kita hanya menanti, itu artinya kita hanya percaya Tuhan dan tidak yang lain. Sabar saja, walaupun sudah ada datang orang tawar sana, tawar sini. Bapak Ibu belum tahu, waktu saya habis selesai menikah, sebelum saya dan Pak John memutuskan untuk pergi sekolah misi di Jakarta, tante saya, adik perempuan papa saya itu Ibu Rin Suyono Hartoyo. Waktu itu suaminya itu Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur, ya. Ibu Rin itu juga salah satu pemimpin pejabat di kantor gubernur. Dia memasukkan saya di kantor gubernur. SK keluar, Bapak Ibu. Pas SK saya keluar di tangan kanan, di tangan kiri Pak John bilang saya harus pergi misi, sekolah misi. Saya mau ambil yang mana? Mama saya bilang, itu sama dari lu tumpah, lu nasi. Lu kira kas masuk kantor gubernur ada gampang. Lu pilih sudah, lu mau yang mana? Tapi waktu saya berdoa, karena memang saya dari SMA ini sudah bertobat dan cinta Tuhan. Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepadamu. Amen. Saya bilang, Mam, saya ikut pelayanan bersama suami. Wah, marahnya minta ampun. Marah sekali. Saya meninggalkan, tante saya kecewa sama itu anak tuh keras kepala, saya mau jadi teladan, saya mau dengan orang tua, padahal dengan nasihat orang tua itu panjang umur. Wah, biar dikasihnya sampai nanti kalau sudah doa pasti dia akan pulang. Nah, Bapak Ibu tahu waktu kita pulang, mereka bilang betul, lo sudah doa dia pulang sejauhnya di pinggir jalan, bikin malu-malu keluarga, sampai tahu aturan segala macam. Tapi sekarang Bapak Ibu, apa-apa panggil Mercedes John dulu. Mama saya tuh jadi jemaat di kami paling depan. Orang datang itu sudah datang berduduk, memang pegang catatan. Ya. Adik-adik saya kalau kumpul, tunggu kakak datang kalau berarti keputusan. Kalau mentua belum datang, maksudnya coba. Bapak Ibu lihat, sabar. Kalau tidak sabar, ulang lagi dari awal. Tidak sabar, ulang lagi dari awal. Kenapa? Karena Tuhan itu setia dalam segala perkataan dan penuh kasih setia dalam segala perbuatan. Ada orang yang berkata Tuhan tidak setia, yang tidak setia itu kita. Tuhan itu setia dan tak ada kecurangan padanya. Dia adil Bapak Ibu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang itu adalah kehendak Tuhan, maka Tuhan menyertai kita. Tuhan pasti menanggung semua yang sudah Dia berikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, pengalaman masing-masing orang berbeda. Kita jangan bilang gini, oh beda kan Ibu Mercy, dia dapat SK kasih pulang dan nanti Tuhan ganti, lihat sekarang dia. Jangan Bapak Ibu, kalau bukan Tuhan suruh, jangan coba-coba. Kita tidak bisa memakai pengalaman hidup orang lain pada pengalaman kita. Masing-masing kita punya porsi. Karena itu Tuhan bilang, mari kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Artinya setiap kita punya kelegaan dari masa-masa kehidupan kita. Jadi bersabar saja, masa kelegaan itu pasti datang. Bapak Ibu, hari ini Tuhan berkati pelayanan yang saya kerjakan dengan kemurahan dan kemurahan. Doa-doa kami Tuhan mendengar, kami menjadi berkat bagi banyak kehidupan banyak orang. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Dulu kami kontrak, kami kos-kosan, kami tinggal susah sekali Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu, saya punya rumah separuh saya kunci karena tidak ada orang yang tinggal. Saya mau tidur di mana juga kurang tahu. Bahkan adik-adik saya bilang, Kak, datang bikin rumah sudah. Karena kita semua satu kompleks di Tova, semua mama, adik-adik saya semua sudah bikin rumah di situ. Kak, punya ini masih kosong nih. Dia bilang, saya bisa, habis saya perlu di jalan salah, dia mau tinggal di mana. Bapak Ibu, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Walaupun jalan kita rasanya sempit, berliku-liku, tetapi perjalanan kita dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Jangan pernah give up, jangan menyerah, sabar saja. Nah, di masa-masa penantian ini adalah cobaan yang besar.
Bapak Ibu jangan melihat kita hari ini. Banyak orang lihat kita hari ini. Jangan lihat Bapak Kiren dan Ibu hari ini. Mereka juga sudah merayap dari bawah. Mereka juga sudah habis dibentuk Tuhan. Baru ada kemuliaan. Jangan bilang, wih itu enak. Itu dong. Nah, ingin dengar kesaksian dulu. Itu dapat keluar dari mana Bapak Ibu? Karena itu bersabar. Tuhan katakan kepada kita pada hari ini, jangan khawatir. Karena masa-masa sulit datang. 2019 2020 COVID, Bapak Ibu tahu. Kami dari gereja memutuskan untuk setiap hari Jumat kami membuat nasi semurah-murahnya Rp5.000. Yang porsinya harus Rp30.000. Dan kami menjual kepada orang-orang yang membutuhkan. Bapak Ibu tahu, Tuhan suruh saya buat mat. Tuhan berkati mat. Tidak boleh ambil untung. Suruh saya pergi ke supplier di Kota Kupang, perkenalkan siapa saya dan saya mau buka mat. Tuhan berkati mat. Saya pergi Bapak Ibu. Saya urus surat izin semua ada. Saya pergi. Semua supplier itu percaya saya seperti mereka sudah kenal saya. Padahal saya ini tidak dikenal. Hari-hari ini semua membawa barang-barang, truk-truk masuk membawa barang, taruh di TB Mart situ. Karena TB Mart itu tidak boleh untung sama sekali. Itu untuk orang-orang yang membutuhkan. Kemarin saya WA ke Bulog. Saya bilang, kenapa sih kalian ini tiap bulan kasih naik beras? Sementara pegawai itu tiap bulan tidak naik gaji. Kenapa ini bisa terjadi? Mereka tidak balas WA saya, karena memang saya selalu drop dari mereka beras. Tiap bulan mereka selalu kirim harga beras bulan ini. Saya bilang, wah, kemarin saya cek ke teman saya, wih beras sekarang sumanga loh. Kemarin ada WA di Bulog sana, ada kasih tahu sendok beloi, ketau saya tiap bulan terima kasih ya, bosan beras tiap bulan naik, kasihan masyarakat. Bapak Ibu khawatir mulai datang. Penghasilan tiap bulan tidak naik, tapi kebutuhan hidup hari-hari tiap bulan naik. Bapak Ibu lihat, tetapi Tuhan berkata manusia bukan hidup dari roti saja, tapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jangan khawatir akan hidup ini, akan apa yang kita akan makan, akan apa yang kita akan pakai. Kita lihat saja burung di udara. Mereka tidak bekerja, tidak meminta, tapi dipelihara Tuhan. Bunga bakung juga tidak meminta, tapi dia indah melebihi kita. Apalagi kita anak-anak Tuhan dipelihara. Jadi hari ini kalau barang-barang pada naik, apalagi mau Natal, semua serba naik. Jangan takut Bapak Ibu. Percaya Tuhan pelihara kita. Amen. Jangan khawatir. Amen. Minyak dalam tempayan Bapak Ibu tidak akan habis. Amen. Beras dalam tempayan tidak akan habis, dan minyak dalam puli-puli tidak pernah berhenti mengalir. Amen. Sampai musim menuai berikut. Jangan takut, yang sedikit pada kita sisa 12 bangku. Amen. Ada 12 bulan Tuhan berikan. Mungkin hari-hari ini kita akan mengakhiri tahun 2023. Apa yang sudah kita lewati, we cannot change it. Kita tidak lagi merubah masa lalu, tapi kita masih punya masa depan yang penuh harapan. Dan Tuhan berkata, sabar. Sebab kalau kita tidak sabar, khawatir akan melanda kita. Dan kalau khawatir melanda kita, Bapak Ibu, kita lemah dan kita akan pergi meninggalkan Tuhan. Kita tidak lagi akan bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa? Karena khawatir. Salah satu alasan terbesar kita stres adalah karena kita terus-menerus membandingkan diri kita dengan orang lain. Mari kita fokus pada Tuhan, apa yang telah Dia lakukan untuk kita. Kalau kita malah melihat orang lain, kita akan khawatir. Wih, kenapa dia bisa, kenapa beta sombong. Mari kita berfokus kepada apa yang kita miliki, bukan apa yang mereka miliki. Karena Tuhan selalu memberkati dari apa yang ada pada kita, bukan apa yang ada pada orang. Bapak Ibu tahu, janda itu dalam kesulitan Tuhan memberkati dengan yang sisa tepungnya sedikit itu. Musa pada waktu Tuhan suruh memimpin bangsa Israel keluar, Tuhan memberkati dengan tongkat yang ada di tangannya. Apa yang ada pada kita, serahkan pada Tuhan. Fokus pada apa yang ada pada kita. Saya bilang sama anak-anak saya, nah, uang tidak ada di bank, uang ada di tangan kalian. Berapapun yang kalian butuhkan sudah ada di tangan kalian. Pakai itu, kerja itu. Sebab apa yang dibuat tangan orang rajin, dibuat Tuhan berhasil. Anak saya yang besar, kalau Bapak Ibu suka makan donat, ada bilang dotang, joragan,
donat kentang. Nah itu anak saya. Dia bilang, mama jadi lihat beta jual donat ratus-ratus tiap hari, itu sudah ada untung. Oh mama, itu tuh untuk supaya orang dapat kerja. Beta bilang, iya bagus, lu bisa memberkati orang yang membutuhkan pekerjaan. Mama bersyukur, itu lu punya pelayanan. Anak saya nomor 2, walaupun dia ada sementara ambil dokter spesialisnya di Universitas Indonesia di Jakarta, tapi dia punya bisnis juga jalan, namanya Dr. Craft. Itu membuat bunga-bunga. Dia bilang, mama ingat toh, beta bukan juga bikin itu bunga tuh untuk beta, oh mama, untuk orang dapat kerja. Bapak ibu, apa yang ada pada kita? Kita bisa memberkati orang dengan caranya. Anak-anak saya tidak menjadi orang yang berhasil, yang punya kaya uang, tidak dong bagi-bagi uang. Tapi dong bisa punya skill apa? Anak saya yang besar, pintar sekali bikin kue, dia punya skill, dia bikin itu supaya orang lain diberkati. Anak saya yang nomor 2, dia punya skill, selain dia kalau ada di Kupang, tiap hari Minggu kita pengobatan gratis di gereja. Tetapi dia tidak ada di Kupang, dia masih bisa juga memberkati orang dengan skillnya. Pakai video, jadi malam-malam pegawainya dia kasih video, itu kiri kanan, oke, itu putar sana, ini begini, ini begitu. Dalam belajarnya sambil bekerja memberkati orang. Apa yang ada pada kita Bapak Ibu? Kita bisa memberkati orang. Jangan bilang begini, kok memang salah dia ada, makanya dia jadi berkat. Nggak ada. Semua kita punya sesuatu Bapak Ibu. Semua kita punya sesuatu yang tidak ada pada orang lain. Yang tidak ada pada orang lain, kita punya di tangan kita. Kita punya sesuatu yang tidak ada pada orang lain, karena kita ini unik, satu-satunya di dunia. Biar kita kembar, kita punya satu saja di dunia, tidak ada yang dua. Karena itu masing-masing kita telah diberikan talenta dengan Tuhan. Walaupun satu ada, temukan itu dan jadi berkat. Tidak usah lihat kepada orang lain apa yang orang lain punya, tapi lihat apa yang kita punya. Tuhan punya rencana untuk hidup kita, berbeda dengan rencana untuk hidup orang lain. Jadi jangan pakai orang lain untuk menjadi fokus bagi hidup kita. Kita boleh dengar kesaksian mereka untuk kita dikuatkan, tapi kita tidak mengikuti jalan mereka. Karena Tuhan tidak akan memberi rencana orang lain terjadi dalam hidup kita. Tuhan hanya memberikan rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu, kalau kita tidak menyelesaikan rencana Tuhan dalam hidup ini, maka rencana itu akan tetap kosong, karena tidak ada yang bisa menggantikan. Tuhan sudah mengirim kita ke dunia ini untuk sebuah rencananya. Temukan rencana itu dalam hidup kita dengan talenta yang Tuhan beri. Karena kalau kita membanding-bandingkan, itu menyebabkan keresahan. Waktu kita membanding-bandingkan, maka akan datang khawatir. Dan khawatir tidak ada gunanya. Khawatir akan menghabiskan detik-detik hidup kita dengan sia-sia saja. Karena khawatir tidak akan menghasilkan apa-apa. Kekhawatiran tidak bisa mengubah masa lalu. Ia tidak bisa mengendalikan masa depan. Tidak bisa. Ibarat duduk di kursi goyang, maju mundur, maju mundur. Kita tidak membuat kemajuan apapun dan kita menggunakan banyak energi. Kan kursi goyang, toh maju mundur, tapi tidak melakukan apa-apa, energi habis. Mama saya sudah umur 80 tahun, kuat, tidak ada sakit selama saya hidup dengan mama saya usia 59. Saya tidak pernah melihat mama saya masuk opname satu hari pun. Tidak pernah saya lihat. Hari ini dia masih kerja sawah. Kemarin tadi malam-malam saya mesti usaha untuk pergi doa dengan dia. Tadi malam saya mau naik mobil, dia bilang pembantunya, Nona, bawa mama pendeta pun jagung dulu. Kemarin oma ada dipanen. Dia bilang, wih, oma luar biasa. Dia punya kursi goyang. Kalau saya pergi di kursi goyang, saya pun tenaga habis karena saya mesti pegang. Maju mundur, tidak maju, tidak mundur, Bapak Ibu. Ya, itulah sebabnya jangan khawatir. Karena Filipi 4 ayat 6 sudah berkata kepada kita, jangan khawatir. Daripada khawatir, kita berdoa. Kita berdoa, biarkan permohonan dan pujian membentuk kekotaran kita menjadi doa. Sekali lagi, biarkan pujian dan penyembahan kita membentuk kekhawatiran kita itu menjadi doa-doa. Karena kekhawatiran tidak akan pernah mengubah apapun dalam hidup kita. Tidak pernah akan. Tapi doa akan mengubah apapun. Sekali lagi, kekhawatiran
mengirim sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak timbul dalam hati kita, yang kita tidak duga-duga. Ada saja pertolongan Tuhan. Amin. Tuhan punya pikiran seperti pasir di laut yang kita tidak bisa duga. Jadi mengucap syukur aja segala sesuatu indah pada waktunya. Apapun yang kita sedang alami, apapun yang kita sedang gumuli hari-hari ini, jemaat Tuhan yang telah Tuhan tebus, yang Tuhan telah bangun menjadi satu jemaat Tuhan yang diberkati dan memberkati kota ini. Gembala Bapak Ibu sungguh luar biasa menjadi berkat di kota ini, dikenal oleh seluruh pemimpin, bukan saja di aras provinsi tapi aras nasional. Kita bangga dengan Bapak Kiren. Beliau adalah orang yang diurapi Tuhan. Kita bangga, Bapak Ibu bangga punya pemimpin seperti beliau. Saya percaya jemaat ini diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Bapak Ibu lihat perjalanan hidup mereka, anak-anak mereka diberkati Tuhan. Karena itu janji Tuhan, bukan saja untuk Bapak Gembala, tapi untuk kita yang mencari Tuhan. Karena di dunia ini tidak ada anak emas. Semua kita anak emasnya Tuhan. Amin. Semua kita disayang Tuhan. Karena kita ini berharga dan mulia di mata Tuhan. Dan Tuhan itu mengasihi kita. Sekali lagi, jangan melihat kebutuhan orang lain, lihat saja kebutuhan kita. Jangan lihat keberhasilan orang lain, lihat saja kita pasti berhasil. Jangan iri kepada orang yang berhasil dalam hidupnya, sebab nanti kita lemah. Perjalanan kita harusnya semakin lama semakin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Karena itu hari ini biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita. Tuhan datang untuk memberi kita terang. Berarti kita tidak perlu khawatir karena kita tidak pernah berjalan dalam gelap. Hidup kita tidak pernah raba-raba. Sekalipun kelihatannya kita ada raba-raba, tapi jangan takut. Tuhan ada memegang tangan kanan kita dan menuntun kita dalam jalan kemenangannya. Bahkan setiap pagi Tuhan memberkati kita dan memberi pinjaman, dan anak cucu kita menjadi berkat. Itulah janji Tuhan bagi kita. Di akhir tahun 2023 ini kita pastikan bahwa kita menjadi orang-orang yang selalu menaikkan syukur dalam doa-doa, sebab doa merubah segala sesuatu. Amin. Tuhan memberkati.